Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari movie Kamen Rider Double yang berjudul Kamen Rider Double Returns Kamen Rider Eternal. Di movie ini diceritakan setelah mengalahkan Doppan Permen, Kamen Rider Double bertemu dengan seorang wanita aneh yang mencoba membunuhnya dengan kekuatan fisikisnya untuk membalaskan kematian Daido Katsumi. Dengan menahannya menggunakan form Luna Metal, Shotaro dan Philip menyuruhnya menjelaskan mengapa dia ingin membalaskan kematian pria itu. Saat wanita itu mengambil harmonika miliknya, paranormal itu menjelaskan bahwa Daido sebenarnya adalah pahlawan bagi dirinya. Di saat yang sama, wanita itu kemudian mulai menceritakan kisah Daido Katsumi. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Pada suatu ketika, Kamen Rider Double dan Akiko sedang memburu seekor Doppan yang ingin membawa tubuh Philip. Setelah mengajar dan mengalahkan monster itu, akhirnya tubuh Philip pun berhasil diselamatkan. Walau teror telah dikalahkan, ternyata produksi gaya memori masih terus berlanjut secara tersembunyi. Dan hal itu membuat warga yang menggunakannya mengamuk tak terkendali. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba seorang perempuan yang awalnya diduga fans Kamen Rider mendatangi mereka. Namun tak diduga tiba-tiba wanita itu menyerang mereka dengan kekuatan telekinesisnya. Dan ternyata wanita itu menemui mereka untuk membalaskan kematian Daido Katsumi yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Beruntungnya Double berhasil melumpuhkan dan menghentikan serangan wanita itu dengan kekuatannya. Setelah kembali ke wujud manusianya, Shotaro lantas menjelaskan bahwa sebelumnya Daido Katsumi mencoba menghancurkan kota Futo. Namun wanita itu tak ingin mempercayainya, karena sebelumnya Daido sempat menyelamatkan mereka sehingga ia menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Mendengar hal itu, Shotaro, Philip, dan Akiko pun sontak terkejut. Maka dari itu Philip pun meminta wanita itu untuk menjelaskan hal yang dia maksud. Di sini scene pun flashback di saat awal mula Daido bergabung di organisasi Never di bawah naungan Foundation X. Saat Never sudah berjalan, muncul teknologi yang dianggap lebih efisien untuk meningkatkan kekuatan, yaitu gaya memori. Maka dari itu Foundation X lebih memilih mengembangkan gaya memori dan menghentikan Never. Daido yang tak terima dengan hal itu lantas memutuskan untuk membentuk tim pembunuh bayaran dengan merekrut beberapa petarung yang telah mati untuk dihidupkan kembali menggunakan biostimulan yang dikembangkan oleh ibunya. Hingga saat pasukannya telah terkumpul, suatu hari mereka mendapatkan sebuah misi untuk menghentikan produksi gaya memori itu. Sesampainya mereka di sebuah negara di Asia Tenggara, mereka pun mulai menerobos masuk ke area itu dan menghadapi para tentara di sana. Setelah beberapa tentara berhasil dikalahkan, tiba-tiba mereka bertemu seseorang yang terbunuh oleh sesuatu yang belum diketahui. Setelah mengetahui kekuatan yang membunuh pria itu, mereka pun dibuat penasaran dengan kekuatan aneh yang membunuhnya. Dan tak lama kemudian muncul seorang wanita yang menyerang mereka dengan kekuatan pikirannya. Di pertarungan itu, pasukan Daido pun dengan mudah dikalahkan oleh wanita itu. Namun di tengah pertarungan, seorang rekan Daido menyadari bahwa wanita itu dikontrol oleh seseorang. Setelah mengalahkan beberapa rekannya, Daido akhirnya menyadari bahwa kekuatan wanita itu memiliki batas, sehingga Daido dengan mudah mengalahkannya. Namun di sini Daido tak ingin menghabisinya karena wanita itu hanya dikendalikan oleh seseorang. Dan di sini merupakan pertemuan pertama wanita bernama Mina itu dengan Daido. Di saat yang sama, Daido pun menanyakan siapa orang yang mengendalikannya. Awalnya Mina pun tak ingin memberitahukan hal itu. Namun tiba-tiba sebuah ledakan menyerang mereka dan muncul dua orang yang juga merupakan hasil eksperimen dari organisasi Foundation X. Berbeda dengan Never yang menggunakan mayat sebagai pasukan, di sini ternyata Foundation X telah membentuk pasukan baru yang mampu bertarung menggunakan kekuatan telekinesis seperti Mina yang diberi nama Quark. Dan di sana mereka pun memberitahu bahwa Mina ternyata merupakan salah seorang eksperimen favorit seorang peneliti bernama Dr. Prospect. Serangan yang tiba-tiba dilancarkan kedua orang itu lantas membuat tim Daido terpisah menjadi dua kelompok. Saat Mina, Daido, dan Reika akan kabur, tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang Kamen Rider berwarna putih. Dan itu adalah Kamen Rider Eternal. Gaya memori Eternal dari awal diciptakan untuk mengendalikan atau mengontrol gaya memori yang lain. Saat Daido akan menyentuh belt itu, tiba-tiba memori itu pun rusak. Pria itu lantas berkata bahwa itu merupakan memori prototype.
Saat Daido akan menyerang, tak diduga pria dari Foundation X itu juga memiliki kekuatan telekinesis seperti Mina. Merasa kekuatan itu akan membunuh Daido dan Reika, Mina lantas meminta pria itu menghentikan serangannya. Dan di saat yang sama, akhirnya Mina mengetahui bahwa Daido sebenarnya adalah sebuah mayat yang dihidupkan kembali oleh suatu teknologi. Setelah itu, Daido dan Reika pun dibawa ke markas mereka untuk dipertemukan dengan Dr. Prospect. Sesampainya di sana, tak diduga Daido bertemu dengan 3 orang dengan kekuatan telekinesis. Ternyata ketiga orang itu merupakan orang suruhan Dr. Prospect yang ditugaskan untuk membunuh Daido. Sebagai gantinya, jika mereka berhasil melakukan hal itu, maka Dr. Prospect akan menjadikan mereka prajurit elit seperti Mina. Di saat ketiga orang itu menyerang, Daido pun mencoba pergi dari tempat itu. Namun saat melihat sekeliling tempat itu, Daido kembali menyadari bahwa ternyata orang-orang dengan kekuatan telekinesis itu hanya dimanfaatkan oleh Dr. Prospect saja. Namun sayangnya mereka tak bisa melawan, karena tempat itu dipasang alat pengaman yang sangat kuat, sehingga hal itu membuat mereka terpaksa menjadi mesin pembunuh Dr. Prospect agar dapat bertahan hidup. Di saat yang sama, Daido lantas bertanya tentang Reika pada mereka. Namun karena mereka enggan memberitahu Daido di mana keberadaannya, Daido lantas mengajar mereka. Sementara di tempat berbeda, Reika ternyata sedang disekap dan disiksa oleh beberapa anggota Quark. Sedangkan di tempat sebelumnya, akhirnya Mina datang dan menghentikan pertarungan Daido dengan beberapa warga di tempat itu. Saat Mina akan menolong Daido, sayangnya seorang warga tiba-tiba dikendalikan oleh Dr. Prospect melalui alatnya yang berbentuk bola mata. Di sana Dr. Prospect pun meminta Mina dan yang lainnya untuk tetap tunduk dan tak berbuat hal-hal yang bodoh. Di saat yang sama, tiba-tiba Dr. Prospect dan 2 anak buahnya muncul di tempat itu. Dan dengan gaya memori di tangannya, seketika itu juga ia mengendalikan semua orang di sana termasuk Mina. Tak diduga ternyata Mina dan semua warga desa itu telah ditanamkan alat pengendali yang terhubung dengan gaya memorinya. Sehingga dengan begitu membuat mereka dengan mudah dipantau dan dikendalikan. Daido yang tak suka dengan cara Dr. Prospect lantas mencoba melawannya. Namun dengan kekuatan gaya memori itu, Dr. Prospect dapat dengan mudah membaca gerakan Daido sehingga ia dapat dikalahkan dengan mudah. Saat Daido terdesak, beruntungnya Reika yang sebelumnya disekap akhirnya berhasil kabur dan membantu Daido keluar dari situasi itu. Sementara di tempat berbeda, ketiga rekan Daido yang berhasil kabur diminta oleh Maria untuk kembali ke markas Dr. Prospect dan memberikan serum biostimulan kepada Daido dan Reika sebelum mereka kembali menjadi mayat. Di sebuah hutan, Daido dan Reika yang sebelumnya berhasil kabur kembali ditemukan oleh Mina dengan mendeteksi jejak psikis Daido dari sebuah harmonika miliknya yang ditemukan oleh Mina. Daido yang merasa keberadaan Mina di sana akan membahayakan mereka, ia pun lantas berusaha pergi dengan membawa Reika yang sudah sekarat. Namun saat Mina menyentuh Daido, seketika itu juga ia melihat masa lalu Daido dengan kekuatannya. Dan dari sana akhirnya Mina menyadari bahwa ternyata Daido merupakan sebuah senjata eksperimen sama seperti dirinya. Mina lantas memperingatkan Daido agar tak pergi dari tempat itu. Karena jika mereka melakukan hal itu, maka listrik bertegangan tinggi yang dibuat oleh Dr. Prospect akan membunuh mereka beserta semua warga desa yang memiliki potensi kuak rendah secara otomatis. Maka dari itu, Mina lantas berjanji akan melindungi Daido dan Reika dengan kekuatannya jika mereka bersedia tetap tinggal di sana. Reika yang berharap Daido bisa bertahan lebih lama lantas memberikan serum yang ia miliki kepada Daido. Setelah menggunakan serum itu, akhirnya kekuatan Daido pun pulih kembali. Namun niatnya tak berubah untuk tetap melawan Dr. Prospect dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan Mina. Sementara di markasnya, Dr. Prospect secara diam-diam berencana membunuh semua warga dan anggota Never yang masih berada di area itu sekaligus. Beruntungnya sebelum operasi itu dilakukan, tiba-tiba Daido dan Reika muncul kembali dan menembus pertahanan markas Dr. Prospect dengan menghajar para tentara yang berada di sana. Di saat yang sama, Reika dan Daido menyadarkan para warga untuk pergi dari tempat itu jika mereka tak ingin terbunuh oleh rencana Dr. Prospect. Walau warga sempat ragu dengan kekuatan Daido, akhirnya Daido berhasil meyakinkan mereka bahwa ia bisa mengalahkan Dr. Prospect. Sebelum menemui Dr. Prospect, Daido lantas memberikan harmonika miliknya pada Mina lalu pergi. Namun saat para warga juga akan kabur, tak diduga tiba-tiba anggota Quark lainnya muncul menghadang. Dengan dipimpin oleh Mina, kini warga pun melakukan perlawanan pada organisasi itu. Sementara di tempat berbeda, setelah berhasil mengalahkan penjaga di sana, akhirnya Daido berhasil masuk ke markas Dr. Prospect. Namun sebelum sempat menghadapinya, muncul Junkazu dari Foundation X.
Di sini akhirnya terungkap bahwa Jun sebelumnya sengaja melakukan percobaan itu untuk kepentingan pribadinya saja, termasuk eksperimen Never dan gaya memori. Karena sebelumnya Eternal Memory rusak, maka Jun pun menggunakan Utopia Memory dan berubah ke wujud topan untuk membunuh Daido. Kekuatan yang tak sebanding itu lantas membuat Daido dihajar berkali-kali. Saat Jun berusaha membakar Daido dengan kekuatannya, tiba-tiba memori Eternal yang sebelumnya dianggap rusak menjadi bercahaya. Di saat itu juga Daido merebutnya dan berubah menjadi Kamen Rider Eternal untuk pertama kalinya. Diketahui ternyata sebelumnya memori itu telah memilih Daido menjadi penggunanya saat mereka pertama kali bertemu. Maka dari itu Jun pun tak bisa menggunakannya lagi sejak ia bertemu dengan Daido. Seketika itu juga pertarungan mereka pun berlanjut. Dengan kekuatan baru itu Daido pun berhasil melampaui kekuatan memori Jun. Di tengah pertarungan Daido pun menonaktifkan memori Jun dengan Eternal Memory sehingga Jun berhasil dikalahkan. Selain itu dengan menghancurkan alat milik Dr. Prospect, sistem keamanan listrik bertegangan tinggi di sana akhirnya berhasil dirusak. Melihat hal itu, Mina pun segera meminta semua warga untuk pergi dari tempat itu. Tak sampai di situ, Dr. Prospect yang hilang kesabaran atas tindakan Daido lantas berubah ke wujud topan dan kembali memulai pertarungan. Sementara Reika yang sempat terdesak akhirnya mendapatkan bantuan dari ketiga rekan Never yang tiba di sana. Dengan bantuan mereka, semua anggota Quark pun berhasil dikalahkan. Dan hal itu juga membuat para warga berhasil keluar dari tempat itu. Di tempat sebelumnya, pertarungan antara Dr. Prospect dan Kamen Rider Eternal pun masih berlangsung. Namun di tengah pertarungan, Dr. Prospect menyadarkannya bahwa langkah Daido menyelamatkan warga merupakan kesalahan besar. Karena ternyata gaya memori miliknya dapat membunuh warga secara otomatis dari alat yang terpasang di kepala mereka. Di sana mereka pun tak menduga usaha penyelamatan yang mereka lakukan lantas berbalik membunuh para warga itu dan juga Mina. Daido dan anggota Never yang kesal dengan tindakan Dr. Prospect lantas menyatukan kekuatan dan menghajarnya bersama. Dengan attack finish dari Kamen Rider Eternal, akhirnya Dr. Prospect pun berhasil dikalahkan. Di saat yang sama, tiba-tiba memori Eternal prototype itu pun rusak dan mereka pun memutuskan untuk pergi. Namun sebelum itu, Reika meminta Daido membawa Mina yang mati dan menjadikannya anggota Never. Sayangnya Daido tak setuju dengan hal itu, karena ia hanya ingin fokus ke masa depan dan membuat pihak museum terkesan. Maka dari itu tujuan mereka selanjutnya adalah kota Futo. Di sini Reika akhirnya diam-diam menyadari bahwa Daido memiliki niat tersembunyi untuk menghancurkan dunia. Namun ia yang juga merupakan bagian dari Never merasa Daido tak akan mungkin melakukan hal itu setelah ia menyaksikan apa yang sebelumnya terjadi. Setelah itu mereka pun pergi. Tak lama kemudian ternyata Mina terbangun dan menyadari bahwa dirinya masih hidup dalam keadaan ingatannya yang telah terhapus. Walau begitu, seiring berjalannya waktu, Mina akhirnya mengingat kembali sehingga hal itu yang membawanya menemui Shotaro dan Philip. Namun dari cerita Shotaro, akhirnya Mina menyadari kejahatan yang Daido lakukan di kota itu. Walau begitu, ia pun yakin bahwa Daido tidak sepenuhnya jahat. Setelah mendengar cerita Mina, Shotaro dan Philip akhirnya tersadar bahwa Daido bukanlah iblis biasa. Karena sebenarnya ia juga memiliki sisi baik jauh di dalam hatinya. Maka dari itu Shotaro dan Philip sepakat untuk memberikan karangan bunga di tempat kematiannya. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur movie Kamen Rider Double kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.